Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita di video yang kemarin, di mana kita membahas tentang sejarah Bani Israel dan tanah Palestina. Di video sebelumnya kita berbicara tentang sebenarnya tanah Palestina ini milik siapa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas perbedaan istilah yang sering kita dengar. Yang pertama itu ada Bani Israel yang sering diucapkan di dalam Al-Quran. Kemudian ada Yahudi, istilah Yahudi. Kemudian juga ada istilah Zionis. Jadi apa perbedaan di antara ketiga istilah tersebut? Seringkali orang menganggap Bani Israel, Yahudi dan Zionis itu sama, padahal pada intinya Bani Israel, Yahudi dan juga Zionis itu adalah istilah-istilah yang berbeda. Nah, yang pertama adalah istilah tentang Bani Israel. Nah, seperti yang saya ungkapkan di video sebelumnya, bahwa Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui cucunya, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Nabi Yakub itu melahirkan 12 anak. Nah, di mana 12 anak tersebutlah yang mewakili istilah Bani Israel. Nah, 12 anak ini mewakili 12 suku yang ada di Bani Israel. Nah, ke-12 anak Nabi Yakub ini salah satunya adalah Nabi Yusuf, atau sering dalam istilah Nasrani atau Yahudi itu disebut Yosef. Kemudian ada Ruben, kemudian ada Simeon, Levi, Yehuda, Zebulon, Naftali, dan Benjamin. Masih banyak lagi sebenarnya anak-anak Nabi Yakub yang mewakili suku yang ada di Bani Israel. Nah, kalau kita lihat kan mantan Perdana Menteri Israel yang kemarin turun, Benjamin Netanyahu itu kan bisa jadi berasal dari suku Benyamin, yang merupakan salah satu putra Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian di dalam suku Bani Israel itu terdapat salah satu anak Nabi Yakub yang bernama Yehuda. Nah, dari Yehuda inilah muncul istilah Yahudi. Kemudian Yehuda ini merupakan suku mayoritas yang berada di dalam Bani Israel. Nah, kemudian orang-orang Yahudi sering menganggap mereka lah Bani Israel karena mereka merupakan suku mayoritas.
Sehingga di dalam kelanjutan sejarah tersebut, dari suku Yehuda inilah kemudian muncul istilah Yahudi. Kemudian muncullah agama yang bernama Yahudi tersebut. Nah, orang-orang Yahudi sering merujuk bahwa agama Yahudi ini berasal dari agama kakek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim. Padahal dalam praktek sejarahnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan itu diterangkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang yang beragama Yahudi, karena di dalam sejarah sendiri bahwa Yahudi itu muncul jauh setelah nabi mereka yang mereka klaim sebagai nabi, yakni Nabi Musa, meninggal dunia, sehingga agama tersebut tidak bisa disandarkan sebagai agama Ibrahim, karena itu tadi, agama itu muncul jauh setelah nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, meninggal dunia. Nah, itu adalah perbedaan antara Bani Israel dengan Yahudi, di mana Bani Israel ini adalah sebuah bangsa yang dimana di dalam bangsa tersebut terdapat 12 suku, yakni dari anak-anak keturunan Yakub. Kemudian di salah satu suku tersebut, yakni suku Yehuda, karena mereka merasa mereka suku mayoritas, dan mereka kemudian dari suku Yehuda ini lahirlah istilah Yahudi yang berkembang menjadi agama. Nah, itu perbedaan antara Yahudi dan juga Bani Israel. Nah, kemudian ada istilah lagi, yakni istilah Zionis. Nah, Zionis ini tidak terdapat di dalam kitab suci penjelasannya, karena istilah Zionis muncul sekitar akhir abad ke-19, di mana ketika itu bangsa Yahudi mereka terintimidasi ketika mereka berada dimanapun. Terlebih peristiwa Nazi, di mana Hitler membantai kaum Yahudi. Jadi konflik-konflik dan masalah-masalah sosial mempengaruhi orang-orang Yahudi yang berkeliaran di seluruh dunia. Kemudian lahirlah sebuah pemikiran dari seorang Theodor Herzl. Nah, beliau inilah yang menggagas bahwa Yahudi itu harus memiliki negara sendiri, karena dimanapun mereka berada, mereka selalu disingkirkan. Nah, Theodor Herzl inilah yang mempelopori gerakan Zionis, karena di dalam Yahudi itu juga ada tingkatan-tingkatan, seperti kita juga ada aliran-aliran. Nah, di dalam Yahudi tersebut juga ada tingkatan-tingkatan yang dimana
ada Yahudi yang sangat keras, menganggap mereka adalah golongan atau kelompok orang yang suci karena dilindungi oleh Tuhan. Ada juga yang beranggapan bahwa itu tadi, Palestina adalah merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel tersebut. Nah, kemudian Theodor Herzl mencetuskan bahwa Yahudi harus memiliki negara sendiri. Nah, kemudian dipilihlah Palestina tadi, sehingga terjadilah konflik antara Palestina dan Israel sampai sekarang. Nah, mungkin dari sini kita bisa melihat atau menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Sebenarnya permasalahan antara Palestina dan Israel ini apakah murni konflik agama atau konflik politik atau perebutan tanah, kekuasaan. Bisa juga kita bilang ini adalah konflik agama, namun muatan politik atau politisnya itu lebih kuat, mengingat ini permasalahan teritori atau kekuasaan akan tanah. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang perbedaan antara Bani Israel, kemudian Yahudi, kemudian juga Zionis tadi. Nah, sekali lagi perbedaannya itu adalah Bani Israel merupakan bangsa di mana di dalam bangsa tersebut terdapat 12 suku, di mana 12 suku tersebut adalah merupakan anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian di dalam 12 suku tersebut salah satunya ada suku yang bernama Yehuda. Nah, di dalam suku Yehuda ini kemudian lahir istilah Yahudi, yang di dalam perkembangannya menjadi sebuah agama, meskipun mereka mengaku bahwa agama Yahudi adalah agama yang berasal dari kakek nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, sedangkan di dalam prakteknya banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan kemudian Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang muslim, dan ia berpesan kepada anak cucunya juga, janganlah mati melainkan dalam keadaan muslim. Nah, kemudian muncullah istilah Zionis di dalam Yahudi. Ada Zionis yang berpikiran secara keras, kemudian mengaitkan isu-isu agama untuk kepentingan politik mereka dengan bertujuan ingin mendirikan negara Yahudi sendiri. Nah, itu dia perbedaan ketiga istilah tadi, Bani Israel, Yahudi, dan juga Zionis. Oke, saya rasa cukup sekian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penjelasan saya ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil ilmu atau manfaat di dalam penjelasan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Israel ini di video yang selanjutnya lagi, karena memang untuk membahas permasalahan ini dibutuhkan step by step agar penjelasannya dapat kita pahami dengan seksama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Pandia RS TV yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini, karena itu semua gratis dan insya Allah akan mendapatkan manfaat di dalam setiap video-video yang ada di Pandia RS TV. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.